ya, hanya berdasarkan bukti tanpa sumpah, seorang guru kemudian divonis bersalah. Luar biasa. Ini tidak boleh kita biarkan. Hakim, jaksa, kita akan ketemu nanti. Di akhirat. Di akhirat nanti, saya akan tagih apa yang telah Anda lakukan kepada saudara kami hari ini. Ya, saya rela berjuang. Kalau hanya jabatan saya dicopot, silakan. Jabatan hanya titipan, tetapi kebenaran keadilan kita tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami pengurus besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia bersama pengurus PGSI Nasional yang hadir pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu yang sekarang sedang ramai dibicarakan di masyarakat terkait dengan kasus yang menimpa guru di Kendari, SD 2 Kendari, Pak Mansur yang hari ini mendapatkan vonis ya dari pengadilan, dihukum 5 tahun dan denda 1 miliar kalau tidak salah. Kami selaku pengurus besar guru seluruh Indonesia menyatakan sikap bahwa apa yang diputuskan atau yang dilakukan oleh pengadilan terkait dengan keputusan pidana yang terjadi pada Pak Mansur, saya kira ini jauh dari nilai keadilan ya. Apa yang terjadi saya kira tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, karena yang dijadikan sebagai dasar hukuman itu adalah hanya dari satu saksi korban yang dikorbankan itu. Saya kira dari sisi hukum tidak tepat dan ini melanggar tata tertib aturan yang berlaku di dalam satuan pendidikan. Oleh karena itu kami dari PGSI berharap agar ada keadilan dalam keputusan yang dijatuhkan kepada Pak Mansur ini. Sekali lagi terkait dengan persoalan hukum apapun yang ada di satuan pendidikan pada saat guru memberikan pengajaran atau materi pembelajaran di sekolah tidak boleh melibatkan pihak pengadilan atau kepolisian. Saya kira apa yang terjadi di Kendari ini menjadi presiden buruk dalam dunia pendidikan. Ketika seorang guru yang mendisiplinkan, seorang guru yang mengajak kepada peserta didik siswa untuk disiplin dan mengikuti aturan dalam sekolah, tetapi justru malah dikriminalisasi ya, dituduh melakukan pelecehan seksual kepada anak. Saya kira ini jauh dari nilai-nilai keadilan dan sangat kami sayangkan selaku Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Apalagi sampai mendatangi orang tuanya tanpa melakukan proses-proses tabayun, klarifikasi, lalu kemudian tiba-tiba membawa pasukan datang ke sekolah, mengeroyok, melakukan kekerasan kepada Pak Mansur. Saya kira ini jauh dari nilai-nilai dunia pendidikan. Mestinya kan ada budaya tabayun, klarifikasi. Saya kira juga mestinya melalui komite sekolah itu bisa dimusyawarahkan, bisa diselesaikan, atau secara keluargaan bisa diselesaikan di dalam sekolah. Tentu itu lebih baik ketimbang misalnya orang tua langsung mengambil keputusan dengan cara-cara kekerasan tanpa melakukan proses-proses itu dan sebagainya. Apalagi sampai dibawa ke ranah pengadilan, melibatkan kepolisian dan proses itu berjalan. Nah, ini dia orang tua yang mengaku sebagai korban pelecehan ya. Dia memaparkan kalau anaknya sering disayang melebihi sayangnya terhadap murid katanya ya. Tapi itu pasti atau enggak nih, simak videonya. Memang sudah beberapa hari atau beberapa minggu anak saya itu bercerita setiap mau tidur. Bilang, "Papa, Pak Guruku ini dia sayang sekali saya." Kaget saya sebagai orang tua. Sayangnya seperti apa, Nak? Ya, suka kasih saya uang. Tapi hanya sendirimu. Iya, hanya sendiri saya saja dikasih uang. Nah, makanya dia itu merasa risih. Selalu dipegang, dipeluk. Nah, bedalah layaknya kalau seorang guru menyayangi muridnya. Terlalu berlebihan, bagi saya ini terlalu berlebihan. Puncaknya itu waktu disuruh semua murid-murid keluar. Jadi kalau saya lihat ini agak di luar batas-batasan normal. Jadi mungkin tadi kita ambil lakukan tindakan ya sontak juga, artinya orang tua mana sih yang terima. Nah, seperti itu ya. Bagaimana menurut Brojen semua? Silahkan komen di kolom komentar. Takut kenapa, Bu? Siapa yang anu? Suami bukan kenapa dia sosok saksi. Iya. Karena ada teman yang difitnah. Ah.
kita tahu dia itu bersah. Saya bilang, iya tahu. Kita lihat mata kepala sendiri, saya lihat. Iya. Tidak mungkin saya mau cerita kalau tidak saya lihat. Terus dia bilang, itu Bu, kalau di dalam kita aman, tapi kalau di luar kita tidak tahu. Kita tahu itu kalau saksi kunci, karena kita itu sudah saksi kunci. Iya. Nah, setelah itu saya tidak tidur sampai pagi. Pas subuh saya ambil Pak Guru, minta maaf Pak Guru, saya tidak bisa bersaksi, saya takut. Oh. Padahal kejadian itu kita ada di situ. Kita ada pada saat itu pagi itu. Kita bilang Ya. kita takut dikeluarkan dari Berarti kerjaan. tidak ada kejadian pada saat itu, tidak ada. Maksudnya kejadian apa itu? Kejadiannya seperti mereka kok mencium apa semua. Oh tidak Pak. Ah. Hanya saya lihat kan Pak Guru kan, saya kan ada menyapu, saya kan cleaning service. Jam 5 paling lambat jam 5.30 saya sudah di sekolah. Saya menyapu di depan kelas Pak Mansur. Menyapu, tidak lama lewat Pak Adi. Dan Pak Adi kan tidak hiraukan. Pas saya tanya itu anak, kenapa tidak berbaris? Dia bilang, saya sakit. Sama dia lihat ada Pak Mansur gali-gali tanah. Dia bilang, Pak, anak murid tidak masuk berbaris. Nah, dia bilang, Pak Mansur siapa? Saya tidak tahu. Dia masuk di Pak Mansur, bilang, kenapa tidak berbaris? Dia bilang, saya sakit. Ini ada meja, kursi. Ariona duduk sini apa meja. Pak Mansur di sini. Iya. Nah, terus dia bilang, betul kau sakit? Dia bilang, iya. Masih begini nih. Nah, habis itu dia kembali. Kembali. Saya masih menyapu di situ sampai belum saya keluar situ masih turun di got. Pak Guru keluar. Ganti itu tanamannya. Selesai Mi? Iya. Pikiran saya itu sudah selesai. Kita lihat namanya Ariona datang. Saya masih di situ dia datang. Saya kurang tahu apa mamanya atau neneknya. Karena dia pakai rok kayak begini, dia papa pakai daster begini, jilbabnya agak sampai sini. Dia bawa juga. Tapi kita Kemarin sore kami mengetahui bahwa akan ada demo oleh para guru yang kemudian ditantangani oleh Ketua PGRI dan sekretarisnya. Kami melihat itu ya itu adalah hak. Cuma sangat disayangkan juga kami lihat karena dalam hal ini Ketua PGRI itu adalah kepala dinas. Harusnya dia bisa memberikan pemahaman kepada para guru. Kami, saya selaku pengacara dan kemudian orang tua sangat menghargai guru, sangat menghargai bagaimana posisi guru. Tapi itu dulu. Kami dulu segan sama guru. Kalau sekarang perkembangannya, coba kita lihat beberapa guru yang kemudian juga melakukan cabul kepada anak muridnya. Ada yang baru-baru yang sudah dihukum. Lagi-lagi datang hal seperti ini. Nah, kami mendengar bahwa katanya ada bahwa ini direkayasa. Dalam hukum terhadap perkara ini 3 orang saksi anak sudah diperiksa di pengadilan. 3 orang saksi anak menerangkan bahwa memang perilakunya si guru ini memang selalu melecehkan anak-anak. Ada yang kemudian dipaksa mau dicium bibirnya, dan itu sudah menjadi saksi di pengadilan. Itu merupakan fakta sidang. Bukan cuma 1 orang dan ada beberapa orang. Bahkan ada lagi yang sebenarnya juga diperlakukan seperti itu, cuma orang tuanya tidak mau menghadirkan anaknya di persidangan. Mungkin ya kita juga menghargai itu. Tapi kalau terkait dengan perkara ini, tentunya jaksa itu tidak akan mungkin membawa perkara itu ke pengadilan kalau ternyata bukti-buktinya tidak cukup untuk disidangkan. Untuk wali murid yang laporin guru cuman gara-gara dicek suhu badannya doang, nih dengerin ya baik-baik. Bawa balik anakmu, gak usah sekolahin lagi, sekolah di rumah aja, privat, cari guru buat bayar sendiri. Capek banget ah. Guru Kendari dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan juga denda 1 miliar. Kuwi iki gara-gara niki lho mek ngene tok. Mek ngecek suhune anak didike. Lah wong jarene anak didike iki lara kan gak melu pacaran tok. Akhire iki mek ngecek tok. Gek kuwi saksine si cleaning service kuwi tibake lho ya ora melu ning pengadilan, gak sida. Terus bareng kuwi iki delokan videone kuwi dijuwejeki ngono kuwi ditendang-tendang ngono kuwi gurune yo gek sing nandangi sapa to jane. Sing nandang kuwi jane mamane dilaporne nang iso lho. Kuwi guru lek mamane gak apik, gak mungkin anak didik sing lain selain kuwi mau ya. Kuwi iki padha nangis, padha dipeluk-peluk ngono kuwi. Kuwi iki lek gak guru apik, gak mungkin kaya ngono kuwi. Para wali murid, para orang tua lek misalkan anakmu ki lek gak gelem ditegur karo guru, ya tak kadane ora usah mok sekolahne, ora usah mlebu sekolah. Didiken dhewe ning omah, warono dhewe ning omah. Lek awakmu sik panggang gak gelem telok guru privat dadi beres. Ora kaya ngene, kok ora mesakne lho iki mungkin ning ngene lho gara-gara gurumu awakmu dhewe ki ora tau sekolah. Gara-gara pegang jidat siswa yang demam, guru SD 2 Kendari ini dipenjara 5 tahun, guys.
karena dituduh melakukan pelecehan. Jadi seorang guru yang bernama Mansur yang mengajar di SDN 2 Kendari ini dituduh telah melakukan pelecehan terhadap seorang siswanya ketika di sekolah. Padahal menurut seorang saksi yang juga seorang guru, Pak Mansur ini hanya memegang jidat siswa tersebut untuk memastikan suhu tubuhnya karena siswa ini mengaku dia sedang demam, guys. Dan entah gimana ceritanya, siswa tersebut ngaku kalau dia ini telah dilecehkan sama Pak Mansur sampai orang tuanya menganiaya Pak Mansur karena hal ini, guys. Kejadiannya memang sudah lama ya, pada Januari 2025 lalu, tapi vonisnya baru dijatuhkan 1 Desember 2025 kemarin ya, tanpa bukti, tanpa mempertimbangkan saksi. Hakim langsung memvonisnya 5 tahun, dan itu juga hanya berdasarkan keterangan saksi yang tidak disumpah, yaitu siswa itu sendiri, guys. Coba kalian bayangkan ya, tanpa ada bukti kuat tapi bisa langsung memvonis seperti itu. Wow, hebat sekali ya hukum di negeri ini. Gak ada lagi tuh keadilan ya. Keadilan hanya untuk orang yang punya uang dan kekuasaan aja. Sementara orang biasa jangan pernah berharap, guys. Dan ternyata ya baru diketahui belakangan ini, katanya ini Maya, si orang tua siswa ini saudaranya gubernur. Nah, coba kalian pikir sendiri aja ya. Kenapa bisa semua ini terjadi? Karena apa ya? Karena guru Mansur ini dinilai tidak mungkin melakukan hal seperti itu, terbukti dengan para siswa dan juga guru-guru yang begitu mencintainya ya, yang tidak rela Pak Mansur ini dipenjara 5 tahun. Lihat, mereka sampai menangis begitu, guys. Apa mungkin guru sebaik itu ditangisi sampai sebegitunya? Kan gak mungkin ya. Coba deh menurut kalian gimana?